dan ductility. Yang pertama, toughness. Toughness merupakan kemampuan material untuk menahan beban atau deformasi yang terjadi akibat retak dengan memperhatikan faktor cacat material, geometri material, kondisi pembebanan, dan tentunya properti material yang digunakan. Pengertian yang lebih mudah, fraktur toughness bisa disebut sebagai ketangguhan retak suatu material untuk mengevaluasi kemampuan komponen yang mengandung cacat untuk melawan fraktur atau pecah. Besarnya nilai fraktur toughness dipengaruhi oleh ketebalan suatu material. Semakin tebal suatu material, maka nilai fraktur toughness akan semakin besar. Akan tetapi jika tebal material melebihi batas kritis, maka akan menyebabkan nilai fraktur toughness cenderung konstan. Ketebalan suatu material dipengaruhi oleh kondisi pembebanan. Jika beban yang diberikan merupakan plane strain, maka akan membutuhkan nilai ketebalan yang lebih besar. Sedangkan jika beban yang diberikan merupakan plane stress, maka membutuhkan nilai ketebalan yang relatif lebih kecil. Sifat mekanik, fatigue atau kelelahan. Fatigue atau kelelahan adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pembebanan yang berulang. Saya tekankan, dalam periode cukup panjang. Jadi dalam fatigue ini ada beberapa tahapan atau proses dalam kerusakannya. Yang tahap pertama permulaan retak, yang kedua ada penyebaran retak, yang ketiga baru tahap akhir atau patahan akhir. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue atau kelelahan ini apa saja? Yang pertama, pembebanan terhadap materialnya sendiri. Yang kedua, kondisi material. Yang ketiga, proses pengerjaan material. Yang keempat, suhu. Yang kelima, kondisi lingkungan dari material tersebut. Cara pengujian sifat material fatigue atau kelelahan, yaitu menggunakan mesin bernama Servo Hydraulic Fatigue Tester. Konsepnya seperti saya contohkan. Jadi misal ini adalah spesimen yang diuji, dan kedua tangan saya ini adalah penjepit untuk agar spesimen tidak lari atau tidak bergerak. Lalu di sebelah sini ada transmisi dan motor yang saling berhubungan. Nah, motornya adalah sebagai di dalamnya ada mesin yang berputar sehingga menyalurkan membuat spesimen ini berputar terus-menerus melalui transmisi, dan di transmisi ada alat bernama revolution counter. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghitung sudah ada berapa putaran yang terjadi hingga spesimennya patah. Lalu di bawahnya ada tempat untuk meletakkan beban, namun bebannya tidak cukup, tidak terlalu besar ya, masih seharusnya masih bisa ditahan oleh spesimen. Namun karena bebannya terus menerus dan terjadi putaran, maka spesimen akan patah. Cara kerjanya yaitu motornya bergerak sehingga spesimennya berputar terus menerus, dan dalam beberapa putaran atau radian, maka spesimennya akan patah. Lalu fatigue test ini bermanfaat untuk memprediksi ketahanan dan kelayakan suatu material itu bisa sampai kapan sih, lalu sebaiknya diganti seberapa sering sih. Jadi kita bisa mengetahui dan memprediksi suatu material itu umurnya sampai berapa, sehingga tidak terjadi kecelakaan ataupun hal-hal lain. Selanjutnya, pengertian dari kekerasan material atau bahan, atau juga disebut dengan hardness, adalah suatu sifat mekanik dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami pergesekan dan deformasi plastis. Deformasi plastis sendiri suatu keadaan dari suatu material ketika material tersebut diberikan gaya, maka struktur mikro dari material tersebut sudah tidak bisa kembali ke bentuk asal, artinya material tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lebih ringkasnya, kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan beban, indentasi atau penetrasi penekanan. Apa yang dimaksud dengan uji kekerasan material atau bahan atau hardness test? Pengujian yang paling efektif
untuk menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material, meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja. Nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji kekerasan, material logam khususnya dapat dengan mudah digolongkan sebagai material ulet atau getas. Mikrostruktur jenis material melalui analisa metalurgi dan lainnya. Tujuan dari uji kekerasan material atau bahan. Uji kekerasan adalah pengujian nilai kekerasan dari suatu material, yang mana pengujian ini dapat kita ketahui gambaran sifat mekanis dari suatu material atau bahan. Meskipun pengukurannya hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan akan menggambarkan kekuatan dari suatu material tersebut. Dengan melakukan uji kekerasan material tersebut, kita dapat mengetahui kekerasan, kekuatan, dan sifat material seperti getas, kelenturan, dan untuk analisa material lanjutan seperti kondisi mikrostruktur dari logam material itu sendiri. 3. Skala pengujian kekerasan yang sering digunakan adalah Brinell, Rockwell, dan Vickers. Baik, selanjutnya cara pengujian dari kekerasan ini sendiri itu ada banyak, namun saya cukup menjelaskan satu contoh, yaitu pengujian Brinell, karena cukup simpel menurut saya. Bisa saya contohkan nanti di akhir, di belakang. Pengujian Brinell sendiri yaitu menekan spesimen atau benda yang diukur menggunakan indentor yang sesuai, karena pengujian Brinell ini memiliki standar tertentu. Indentornya juga ada standarnya sesuai dengan spesimen yang akan diuji. Dengan menggunakan bola baja itu sekitar 0 sampai 450, untuk karbida tungsten itu sekitar 451 sampai 650, dan benda yang memiliki daya yang cukup kuat di atas 650 bisa menggunakan piramida Intan. Lalu standar indentor sendiri memiliki diameter 10 mm dan waktu penekanannya sekitar 10 sampai 15 detik. Pemberian bebannya untuk logam keras sekitar 3000 kg force, untuk logam pertengahan 1500 kg force, dan untuk logam lunak 500 kg force. Kilogram force apa bedanya dengan kilogram biasa? Kalau kilogram force itu setiap kilogramnya dikalikan dengan gaya gravitasi. Baik, lalu saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja pengujian Brinell ini. Di sini saya misalkan ini adalah spesimen yang akan diuji, dan ini adalah indentornya. Misalnya ini indentornya adalah bola baja, dan ini spesimen yang akan diuji. Dengan cara ini, tangan saya adalah alatnya. Ini akan ditekan selama 10 sampai 15 detik, dan nanti hasilnya adalah berupa cekungan dalam spesimen uji. Nah, di situ bisa diukur berapa diameter yang telah diberikan oleh oleh indentornya. Sekian, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Satria Bima Hadid Walker. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua sifat mekanik material. Yang pertama yaitu elasticity atau elastisitas. Yang kedua yaitu strength atau kekuatan. Saya akan membahas tentang materi yang pertama yaitu elasticity atau elastisitas. Pasti kalian paham kan apa itu elastisitas? Elastisitas yaitu kemampuan benda untuk kembali ke keadaan seperti semula setelah gaya dari luar benda yang diberikan pada benda dihilangkan. Dalam materi elastisitas ini kita akan bahas mengenai modulus Young. Modulus Young atau modulus elastisitas yaitu perbandingan antar tegangan dan regangan. Pada benda yang elastis, perbandingan tegangan dengan regangannya adalah konstan. Diagramnya bisa kita lihat pada berikut ini.
Tidak semua benda dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Elastisitas benda hanya berlaku sampai suatu batas, yaitu batas elastisitas itu sendiri. Batas elastisitas bisa didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat diberikan ke bahan sebelum bahan mengalami deformasi plastik atau deformasi secara permanen. Selanjutnya, pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan merupakan kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan patah. Dalam materi kekuatan atau strength ini saya akan membahas mengenai yield strength, ultimate strength, dan fracture strength. Yield strength atau kekuatan luluh adalah tegangan minimum ketika suatu material kehilangan sifat elastisitasnya. Ketika tekanan pada suatu material perlahan-lahan meningkat, dan pada akhirnya akan mencapai titik ketika melebihi batas elastisitasnya, maka material tersebut menjadi cacat. Sehingga ketika kekuatan deformasi dihilangkan, materi tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Ultimate strength adalah tegangan maksimum yang bisa diterima oleh suatu material sebelum material itu mengalami patah atau breaking. Misalkan saja, kalian terus meningkatkan kekuatan pada material di luar batas kekuatan luluh atau yield strength, material tersebut akan terus berubah bentuk dan akhirnya kekuatan antara molekul menjadi tidak mampu menandingi kekuatan dari luar material. Fracture strength atau kekuatan patah atau biasa juga disebut dengan fracture point atau titik patah disebabkan oleh regangan yang ditempatkan pada suatu material sedemikian rupa sehingga berubah bentuk di luar batas elastisnya hingga patah atau breaking. Dari ketiga sifat strength atau kekuatan tadi, diagramnya dapat dilihat pada berikut ini. Dari dua sifat mekanik material yang tadi saya bahas, pastinya mempunyai cara pengujiannya. Pengujiannya yaitu dengan menggunakan tensile test atau uji tarik. Apa itu uji tarik? Pengujian tarik atau tensile test merupakan jenis pengujian yang dilakukan dengan melakukan penarikan terhadap suatu material hingga material tersebut putus atau patah. Material ini diuji dengan diberi gaya tarik diletakkan secara sejajar dengan garis sumbunya dan serenjang terhadap permukaan penampangnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikut ini. Conducting tensile test, 500 diameter tensile specimen, stainless steel material. Engage tensile specimen between crossheads. Apply extensometer to determine yield strength of material. After yield strength has been determined, remove extensometer and continue test to failure. Manfaat dari pengujian sifat elasticity dan strength sendiri yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu shock breaker pada kendaraan bermotor, yang kedua yaitu material rancangan bangunan,
Dan yang ketiga yaitu tali busur pada olahraga panahan. Sekian dari pembahasan materi saya. Untuk materi pembahasan sifat mekanik material selanjutnya dapat kita lihat setelah video ini.